Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Saida dengan NIM 2211116181. Dari Fakultas Universitas Pamulang Victor, Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Tujuan video ini sebagai bentuk memenuhi tugas praktek micro teaching. Oke? Saksikan video berikutnya. Terima kasih. Siang, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini ada yang nggak masuk? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, baik. Kerapihan dan kebersihannya Udah bersih, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, sebelumnya materi apa ya? Ada yang tahu? Bu. Operasi itu adalah Koperasi adalah suatu unit usaha dari kumpulan masyarakat di suatu wilayah tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Oke, baik. Next, kita lanjut ke materi hari ini. Nah, di sini ada peran pelaku ekonomi. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kalian lihat ya di filenya. Next, nah di sini ada produksi. Nah, di sini ada produksi. Nah, produksi itu adalah produksi kegiatan manusia dalam menghasilkan produk, baik barang mentah menjadi barang jadi dan maupun jasa yang memiliki nilai tambah dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Jadi tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia serta meningkatkan kesejahteraan. Nah, produksi itu dia melibatkan berbagai faktor seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Next. Sini ada faktor-faktor produksi. Nah, ada yang mau bacain? Faktor-faktor yang distribusi ya, Bu. Produksi, faktor-faktor produksi. Saya Melda, baca. faktor produksi, faktor-faktornya itu ada alam, ada tenaga kerja, ada modal, ada kewirausahaan. Jadi faktor produksi itu semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam ekonomi. Itu doang, Bu, setahu aku. Oke, baik. Nah, contohnya itu seperti sebuah perusahaan pertanian. Nah, dia ada lahan sawah seperti alam, lalu ada petani atau tenaga kerja, lalu ada traktor, pupuk dan modal, lalu manajer kebun kewirausahaan. Next, sini ada teori perilaku produsen. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana produsen mengambil keputusan untuk memproduksi barang atau jasa dengan tujuan memaksimalkan keuntungan berdasarkan biaya dan penerimaan. Nah, dia contoh nyatanya itu seperti memiliki warung makan, memutuskan untuk membeli bahan dalam jumlah besar dari grosir. Nah, untuk menekankan biayanya produksi per porsi demi mendapatkan laba yang lebih besar. Next, sini kita ada konsep biaya produksi. Nah, konsep biaya produksi ada yang mau jelaskan? Saya, Bu, boleh. Konsep produksi itu semua pengeluaran yang dilakukan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Seperti dia dibagi ada dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap ini adalah sewa gedung dan variabel adalah contohnya sebagai bahan baku dan upah. Jadi contohnya itu seperti laundry. Nah, kalian membuka usaha laundry. Nah, biaya tetapnya itu sewa tempat atau biaya sewa tempat. Nah,
biaya sewa tempatnya itu per bulannya 1 juta. Lalu biaya variabelnya itu seperti sabun, listrik, dan gaji karyawan. Next. Sini kita ada distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar barang tersebut bisa sampai ke tangan pengguna akhir. Contohnya itu seperti pabrik minuman mengirimkan produk ke toko-toko, lalu ke agen atau ke distributor. Nah, petani juga menjual hasil panen ke pasar lewat tengkulak atau koperasi. Sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Nah, boleh dibacakan oleh Tere. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi yang pertama itu ada jenis barang-barang yang mudah rusak seperti sayur, itu butuh distribusi cepat. Nah, yang kedua ini jarak. Jarak semakin jauh lokasi konsumen, biaya dan waktu distribusi ini meningkat. Yang ketiga ada sarana transportasi. Keberadaan truk, kereta, kapal itu mempengaruhi kelancaran distribusi juga. Terus yang keempat ini ada teknologi informasi. Nah, pemesanan online ini mempercepat dan memperluas distribusi. Dan yang terakhir kondisi infrastruktur. Ya, infrastruktur jalan dan fasilitas gudang yang baik mempermudah distribusi. Itu saja, Bu. Terima kasih, Tere. Iya, Bu. Lalu di sini ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti kita membeli makanan di warung secara langsung atau dimakan. Lalu ada menggunakan jasa ojek online untuk berpergian. Lalu ada menggunakan pakaian atau alat elektronik dan pulsa. Next. Sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, sini ada pendapatan. Nah, pendapatan semakin tinggi, pendapatan semakin besar kemampuan konsumsinya. Lalu ada harga barang jasa. Harga barang jasa naik, ya konsumsi menurun. Harga turun, konsumsi menurun, harga turun, konsumsi. Selera atau preferensi. Sini ada orang memilih barang sesuai selera. Misal lebih suka kopi atau lebih suka kopi daripada teh. Di sini ada jumlah penduduk. Nah, dia ada penduduk banyak, tingkat konsumsi tinggi. Lalu ada kebiasaan atau hobi traveling membuat seseorang rutin konsumsi jasa atau transportasi. Lalu ada iklan dan promosi. Iklan bisa menggunakan minat masyarakat untuk membeli sesuatu. Next, ini ada pelaku ekonomi. Nah, boleh dibacakan pelaku ekonomi. Ada Saya, Bu. Boleh. Pelaku ekonomi itu satu rumah tangga konsumsi. Benar nggak, Bu? Termasuk Betul. itu? Betul, rumah tangga konsumsi. Nah, betul, disingkat atau RTK. Next. Itu individu atau keluarga yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya itu ibu rumah tangga memberi sembako di pasar dan berperan sebagai mengonsumsi barang dan jasa, menyediakan faktor produksi, menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Gimana, Ibu? Ya, betul. Terima kasih, email. Nah, next ini ada rumah tangga produksi atau RTP produsen. Nah, pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual demi memperoleh keuntungan. Di sini dia ada perannya memproduksi barang atau jasa. Nah, membayar faktor produksi ke rumah tangga konsumsi, lalu ada menjual hasil produksi ke konsumen dan pemerintah. Contohnya seperti pabrik membuat sepatu lalu menjualnya ke toko dan konsumen. Next, ini ada pemerintah. Sini ada pemerintah, lembaga yang mengatur atau mengawasi dan ikut berperan dalam kegiatan ekonomi.
Perannya itu dia menarik pajak dan memberikan subsidi, menyediakan layanan publik atau pendidikan kesehatan, menjadi produsen dan konsumen. Contohnya seperti pemerintah membangun jalan, membeli alat kantor, dan mengatur harga BBM. Next, ini dia ada nomor 4, luar negeri. Dan di luar negeri, di negara lain dia melakukan kegiatan ekonomi dengan negara kita seperti ekspor atau impor barang ya. Perannya itu dia membeli barang ekspor dari dalam negeri. Nah, dia juga menjual barang impor ke dalam negeri menjadi mitra dagang. Nah, contohnya Indonesia mengekspor kelapa sawit ke Cina dan mengimpor mobil ke mana? Ke Jepang ya? Iya. Jepang. Bu. Betul, oke. Next. Nah, sebelum Aku mau tugas, Bu. boleh. Sebelum Ibu kasih tugas, Ibu ada games. Wow. Wow, ini di sini Ibu ada namanya permainan snowball. Nah, snowball ini nanti yang mendapatkan snowball, nanti kalian baca pertanyaannya lalu menjawab. Oke? Lihat ya. Sama, Bu. Gampang kok. Nanti dia ada musiknya ya. Boleh musiknya apa ya? Stay jus. Oh iya, boleh. Siap? Siap, Bu. Oke. Semangat banget dia, Bu. Oh, Zilan kayaknya lemes sekali. Makanya Bu udah ngantuk lapar. Oke. Ini kita main games dulu ya, teman-teman. Oke. Next. Siap? Ibu jalan lagunya ya. Ayo semangat dong, boleh ya? Berdiri aja, Bu. Iya boleh. Berdiri, boleh berdiri. Takut ya? Nah, boleh dibuka itunya, nanti boleh jawab satu pertanyaan. Sama aja kan? Iya. Yang lain saya Iya, telepon. simpan aja di situ. Bagus sekarang. Ya, boleh. Siapa saja pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi? Boleh langsung dijawab? Oh, saya langsung jawab. Ya. Yang pertama rumah tangga konsumsi, yang kedua rumah tangga produksi, ketiga pemerintah, dan keempat masyarakat luar negeri. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan semuanya. Oke, next kita lanjut lagi ya. Seru, Bu. Hah? Seru banget. Wah, seru banget. Semangat kan? Semangat, Bu. Oke, ya, ini yang boleh dilempar ya. Lanjut. Dia ikut lagi kan, Bu? Ya, ikut. Boleh. Ya, oke, tinggal boleh baca satu pertanyaan. Bagaimana peran rumah produksi dalam kegiatan ekonomi? Jawabannya, rumah tangga produksi berperan sebagai produsen barang dan jasa serta penggunaan faktor produksi dari rumah tangga konsumsi untuk menciptakan produk yang dijual di pasar. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan semuanya. Oke, yuk lanjut. Lagi, Bu. Iya, boleh. Yuk. Ya, Tere, boleh dibacakan. Pertanyaannya, apa peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi? Ya, pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan ikut serta dalam kegiatan ekonomi dengan membuat kebijakan, menyediakan barang, jasa publik,
serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oke. Terima kasih Cece. Oke, next kita nih ada Ibu akan kasih tugasnya. Di sini dia tugasnya ada menganalisis peran pelaku ekonomi. Lalu nomor 2 ada buatlah 1 studi kasus distribusi dan faktor-faktor produksinya. Ini untuk tugas individu ya anak-anak. Oke. Baik, waktunya sudah habis nih teman-teman. Oke. Sebelum kita akhiri, ada yang membacakan kesimpulan dari peran pelaku ekonomi kegiatan ekonomi. Apa saja kesimpulannya? Ada yang tahu? Aku Bu, Boleh. kesimpulannya itu setiap pelaku ekonomi itu memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan keseimbangan baru. Ekonomi interaksi antara pelaku ini membentuk sistem ekonomi yang dinamis baik dalam skala domestik maupun global. Oke, terima kasih banyak Ibu Ada. Ibu akhiri mata pelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Materi besok kita akan membahas permintaan dan penawaran. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Bu. Ya. Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.